Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali satu pertanyaan yang, udah lama banget jadi perdebatan. Sigmund Freud itu, sejauh mana sih teorinya benar? Nah, yang bikin seru sekarang, kita bakal lihat gimana data modern, data yang jumlahnya raksasa, bisa kasih kita sudut pandang baru, mungkin yang nggak Anda duga. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Everybody Lies, tulisan Seth Stephens Davidowitz. Buku ini intinya pakai big data buat bongkar perilaku manusia yang tersembunyi. Kita fokus di bab 2, judulnya aja udah bikin penasaran. Apakah Freud benar? Jadi misi kita sekarang, ya, gimana caranya nguji klaim yang dulu katanya susah banget diuji. Ide-ide Freud kan kayak soal mimpi, simbol-simbolnya, atau selip lidah yang katanya nunjukin hasrat bawah sadar, itu puluhan tahun dianggap, ya gitu deh, sulit dibuktikan secara ilmiah. Filsuf Karl Popper malah bilang nggak bisa dipalsukan. Pertanyaannya, apa data digital sekarang akhirnya bisa jadi alat buat nguji ini? Yuk kita coba bedah bareng. Ya bisa dipelintir biar selalu pas. Setelah kejadian, nah itu jadi lebih mirip interpretasi aja, bukan sains yang bisa diuji gitu. Tepat sekali. Contoh di buku ini jelas banget kan? Misalnya ada orang salah ketik, harusnya ngetik pedestrian, malah jadi penistrian. Atau mimpi, ada pria mimpi makan pisang pas lagi jalan ke altar pernikahan. Freud mungkin bakal bilang, nah ini dia jendela ke alam bawah sadar. Tapi gimana kita tahu itu bukan kebetulan aja? Salah ketik kan bisa aja jadi pedal trian misalnya. Atau mimpinya bukan pisang, tapi apel. Ini kan inti masalah falsifikasi yang diangkat Popper itu. Susah banget ngebuktiin interpretasi Freud secara objektif, cuma dari 1-2 kasus aja. Betul, betul. Psikoanalisis yang klasik itu kan sangat bergantung sama studi kasus, sama interpretasi si analis. Nah, ini yang bikin dia rentan sama bias, terus ya sulit digeneralisir. Tanpa ada cara nguji empiris yang sistematis, ya susah bedain mana teori, mana cerita menarik aja, gitu. Oke. Nah, disinilah ceritanya mulai beda nih. Masuklah big data. Buku ini ngasih argumen kalau data dari zaman digital ini ngasih cara baru buat nguji ide Freud. Tapi nggak satu-satu lagi, ngujinya langsung, massal. Iya, sains data itu memungkinkan kita nyari pola dalam skala yang dulu nggak kebayang. Kita ngomongin analisis jutaan catatan mimpi, mungkin miliaran salah ketik, triliunan pencarian Google, jadi kita nggak lagi tergantung sama satu interpretasi orang. Tapi lihat frekuensi gitu ya. Betul. Frekuensi dan korelasi statistik di data yang super besar. Pertanyaannya jadi, pola yang diprediksi Freud itu munculnya lebih sering nggak sih dibanding kalau cuma acak aja? Wah, ini pendekatan baru ya. Coba kita ambil contoh mimpi pisang tadi. Freud mungkin lihat itu sebagai simbol falus. Nah, gimana data bisa nguji hipotesis ini? Bisa gitu data mengkonfirmasi interpretasi simbolik. Metode yang dijelasin di buku ini coba jawab itu. Idenya itu, kita analisis database mimpi yang gede banget. Kita lihat frekuensi munculnya makanan bentuk falus, pisang, pimun, terong gitu. Terus bandingin sama makanan lain yang bentuknya nggak mirip, tapi sama-sama populer lah di kehidupan sehari-hari. Oh, dibandingin gitu ya? Iya, dibandingin. Tentu, mesti dikontrol juga faktor lain, kayak seberapa sering makanan itu dimakan, orang suka nggak rasanya. Nah, setelah semua itu dihitung, apakah bentuk falusnya itu sendiri masih jadi faktor penting kenapa muncul di mimpi? Sumber kita ini jelasin metode cerdas ini sebagai cara potensial buat nguji ide Freud. Tapi, penting nih dicatat, bukunya nggak ngasih data kuantitatif hasil akhirnya di bab ini ya. Ah, oke. Jadi lebih fokus ke nunjukin gimana big data bisa dipakai gitu. Paham. Jadi ini lebih ke nunjukin metodenya ya, potensi yang dibuka big data, bukan kesimpulan final soal mimpi simbolik dari sumber ini. Oke. Terus gimana sama slip lidah atau Freudian slip yang penistrian tadi? Sama juga pendekatannya? Prinsipnya mirip. Peneliti, kayak yang dari Microsoft yang dikutip di buku itu, bisa analisis database salah ketik yang, gede banget. Pertanyaannya jadi gini, kesalahan ketik yang nggak sengaja malah jadi kata-kata yang berbau seksual, kayak penis dari penistrian tadi, itu kejadiannya secara statistik lebih sering nggak sih dibanding salah ketik acak lainnya? Maksudnya dibanding salah ketik yang biasa aja gitu? Iya. Dan apakah itu lebih mungkin terjadi dibanding salah ketik polos lain yang jarak tombolnya di keyboard sama deketnya? Misalnya jadi pedal trian tadi. Sekali lagi ya, ini disajikan di buku sebagai contoh gimana big data memungkinkan pengujian ide Freud yang dulu susah banget.
Ini nunjukin potensinya si alat baru ini, tapi hasil definitifnya nggak dijabarin di sini. Jadi kita lihat potensinya, bukan pembuktiannya untuk kasus ini. Oke, ngerti. Jadi buat mimpi sama sweep lidah, Big Data nawarin metode pengujian skala besar yang menarik, walau bab ini belum kasih hasil akhirnya. Hmm. Tapi, nah, ada satu area nih di mana buku ini nyajiin temuan data yang lumayan bikin kaget. Di sini nih yang bener-bener, wah, bikin saya penasaran. Kompleks Oedipus. Ini kan ide Freud yang paling kontroversial, paling tabu. Gimana caranya data bisa nyentuh beginian? Nah, disinilah serum kebenaran digital itu main. Istilah yang dipakai penulis buat data pencarian Google yang anonim. Jadi orang itu cenderung nanya atau nyari hal-hal di Google yang nggak akan pernah mereka omongin ke siapapun. Ke teman, keluarga, bahkan mungkin terapis. Karena nggak ketahuan siapa yang nyari ya. Betul, anonimitas internet itu kayak buka keran kejujuran yang terpendam gitu loh. Dan contoh yang dikasih buku ini lumayan bikin diem sih. Penulisnya analisis pencarian Google dalam bahasa Inggris yang awalnya pakai frasa I want to sleep with titik. Anda tahu nggak kata apa yang paling sering lengkapin kalimat itu? Ya, sumber ini ngelaporin temuan yang cukup mengejutkan ya. Kata pelengkap nomor satunya itu ibu atau mom. Bener, dan nggak cuma itu, lebih dari 3/4 pencarian spesifik dengan pola I want to sleep with orang, itu ternyata isinya incest. Pola yang mirip mungkin nggak sedramatis itu, tapi muncul juga di pencarian yang mulai dengan saya tertarik pada atau I'm attracted to. Tentu saja kita perlu hati-hati banget ya menafsirkan ini, dan penulis bukunya juga ngasih peringatan penting. Pertama, jumlah pencarian kayak gini tuh nggak masif-masif amat lah. Ribuan per tahun di AS, bukan jutaan atau miliaran. Jadi ini bukan fenomena semua orang. Bukan berarti semua orang mikir gitu ya. Bukan. Kedua, sifat pencarian Google itu emang cenderung narik hal-hal yang ekstrim, yang terlarang atau tabu. Justru karena anonim itu tadi, orang nyari info soal hal yang nggak berani mereka omongin. Tapi, nah ini tapinya, meskipun dengan semua catatan itu, data ini tuh ngasih bukti empiris yang lumayan kuat kalau pikiran-pikiran semacam itu, yang sejalan sama ide dasar kompleks Oedipus, itu memang ada dan diekspresikan secara anonim dalam skala yang bisa diukur. Jadi bukan cuma cerita pasien Freud aja ya? Beda. Ini pola yang muncul dari data perilaku digital jutaan orang. Ini ngasih bobot empiris ke ide yang tadinya cuma muter di ranah teori sama studi kasus saja. Wah, ini mengubah cara kita lihat perdebatan soal Freud ya. Dari cuma debat filosofis atau interpretasi, jadi sesuatu yang bisa disentuh pakai data, paling nggak buat beberapa aspek. Jadi, apa nih implikasi lebih luasnya buat Anda para pendengar? Contoh-contoh Freudian tadi, mimpi, selip lidah, dan terutama kompleks Oedipus, itu ngegambarin kekuatan big data yang lebih fundamental yang dibahas di akhir bab 2 ini. Tepat sekali. Penulisnya nyorot dua kekuatan utama big data yang relevan di sini. Yang pertama, munculnya jenis data baru yang dulu nggak ada sama sekali. Kayak log pencarian Google, riwayat tontonan di situs dewasa macam Pornhub, data aplikasi kencan, log salah ketik, semua ini kan rekaman perilaku dan pikiran dalam skala dan detail yang nggak kebayang di zaman dulu. Kayak buka jendela baru gitu ya. Persis, kayak buka tirai ke ruangan-ruangan psikologi manusia yang tadinya gelap atau cuma bisa ditebak-tebak. Kekuatan kedua yang penting banget di kasus Oedipus tadi adalah data yang jujur si serum kebenaran digital itu. Karena ngerasa anonim, orang cenderung ngungkapin keinginan, ketakutan, atau perilaku yang mungkin malu-maluin, ilegal, atau nggak sesuai sama norma sosial yang mereka tunjukin di depan umum. Jadi mereka lebih lepas di internet gitu. Iya, mereka numpahinya ke mesin pencari, ke forum anonim. Ini ngasih kita akses ke apa yang benar-benar dipikirin atau diinginkan orang, bukan cuma apa yang mereka bilang atau pengen orang lain percaya. Temuan pencarian incest tadi itu contoh paling kuat dari kekuatan data jujur ini. Oke, mari kita coba rangkum sebentar ya. Jadi, big data, terutama yang datang dari jejak digital kita yang anonim, itu ngasih kacamata baru buat lihat lagi teori-teori psikologi lama yang susah diuji, termasuk beberapa ide Freud yang paling terkenal dan kontroversial. Walaupun data ini nggak ngasih jawaban simple ya atau tidak buat pertanyaan apakah Freud benar, data ini memang ngungkapin pola-pola yang mengejutkan dan mungkin agak nggak nyaman ya buat sebagian dari Anda soal pikiran dan hasrat tersembunyi yang diekspresikan online. Khususnya soal topik tabu kayak kompleks Oedipus yang ternyata muncul di data pencarian dengan frekuensi yang bisa diukur. Intinya gitu,
sains data ini nambahin dimensi barulah ke perdebatan klasik ini. Kita geser dari yang tadinya tergantung banget sama interpretasi subjektif kasus per kasus, jadi punya kemampuan buat identifikasi pola kolektif di data perilaku jutaan orang. Dan itu bisa karena dua hal tadi ya? Betul, karena dua hal tadi, adanya jenis data baru dan sifat kejujuran data itu yang muncul dari anonimitas serum kebenaran digital. Ini nggak gantiin metode lama sih, tapi ngelengkapin banget dengan bukti skala besar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau data anonim dari Google bisa ngungkap jejak pikiran terkait kompleks Oedipus, sesuatu yang lama banget dianggap tabu atau dipinggirin, kira-kira asumsi apa lagi ya yang kita pegang soal sifat manusia, soal apa yang dianggap normal atau sopan, yang mungkin bakal goyah kalau dihadapkan sama data mentah tentang apa yang sebenarnya orang cari, klik atau ketik pas mereka ngerasa nggak ada yang lihat. Seberapa dalam sih sebenarnya jurang antara citra publik kita yang kita poles di medsos sama diri digital kita yang tersembunyi di riwayat pencarian pribadi? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.